Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di acara Bincang Sehat. Apa kabar sahabat sehat semuanya? Perkenalkan, nama saya Dr. Ika Tintus. Saya sebagai host di sini. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Perkenalkan, tamu spesial kita malam hari ini seorang dokter tentara, Dr. Al-Harsha Franklin Rukel, spesialis urologi. Terima kasih dokter telah meluangkan waktunya malam hari ini bersama kami di acara Bincang Sehat Rumah Sakit Umum Pindad. Terima kasih. Silakan dokter disapa teman-teman sekalian. Ini baru pertama saya bergabung di sini sahabat sehat. Mungkin tadi yang saya sampaikan sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya harapkan setelah perkenalan ini pada sayang ya. Nama saya panggilannya Rukel, sahabat sehat yang ada keluhan di bidang urologi, ada gangguan berkemih atau ada gangguan batu, itu tidak perlu lagi jauh-jauh sampai ke Kota Malang, cukup mampir di rumah sakit Pindad yang kita cintai. Ya, jadi bidang saya urologi itu bagian-bagian ginjal, batu, prostat, kelainan bentuk penis, susah berkemih, ya dan lain-lain itu bagian kita. Jadi bisa kita atasi di sini. Alatnya sudah kita siapkan di sini. Teman-teman di sini juga membantu. Mudah-mudahan bisa tuntas di rumah sakit Pindad yang kita sayang ya. Jadi tim kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sobat-sobat sehat sekalian di rumah. Jadi bisa kita mulai saja ya dokter. Untuk pertanyaan pertama dokter, apa saja yang menyebabkan gangguan berkemih atau buang air kecil pada orang tua? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan sering muncul di beberapa pasien kita. Jadi yang sering menjadikan penyebab permasalahan kencing itu biasanya kalau pada orang tua itu bisa mulai dari istilahnya ada intrafisika atau infrafisika. Jadi ada gangguan di dalam kandung kencingnya sendiri atau ada gangguan di bawah kandung kencingnya sendiri. Nah, kita mulai dari yang di dalam ya, di dalam kandung kencing. Itu biasanya ada gangguan-gangguan saraf dari kandung kencingnya, atau misalnya ada divertigo, atau ada gangguan batu di situ, tumor buli di situ. Jadi biasanya diikuti dengan gejala lain, misalnya selain gangguan berkemih juga kok sekali berkemihnya merah, ada darahnya. Itu yang dari intrafisika ya. Kalau yang infrafisika berarti dari bawahnya. Itu biasanya sering terjadi itu kalau pada orang-orang tua pembesaran prostat. Jadi pembesaran prostat ini kalau kata orang itu apa ya? Ya memang penyakit yang kalau di usia 50 tahun ke atas itu memang potensi terkenanya semakin meningkat ya. Tapi itu tenang, jauh dari nyawa lah ibaratnya. Selama kita telaten mau berobat, itu ada obatnya. Kalau perlu tindakan juga nanti kita akan lakukan tindakan operasi dengan alat kita yang canggih. Jadi tidak perlu ada irisan, luka lewat, bekas luka nggak perlu, kita pakai laser saja supaya penyembuhan lebih cepat, pasien juga lebih nyaman. Kemudian yang kemungkinan kedua adalah struktur. Struktur itu adalah penyempitan. Jadi penyempitan dari saluran uretranya. Setelah air kencing mau keluar dari kandung kencing tadi melewati saluran, tapi saluran yang menyempit. Jadi mungkin itu dulu pendahuluannya ya. Terkait tadi yang disebutkan dokter, mungkin bisa dijelaskan untuk para sahabat sehat di rumah, divertikel itu apa dokter? Divertikel itu kalau menjelaskannya gimana ya? Jadi misalnya ada satu kantong yang tidak pada tempatnya semestinya, sehingga kalau misalnya divertikel buli di sini, air kencing akan terjebak di dalam ini kantong, ya. Dia ada kantong lagi di situ. Nah, jadi air kencingnya ke sini, jadi potensial untuk menjadi tempat
yang nyaman bagi kuman tumbuh. Iya. Karena apa? Ini sirkulasinya tidak bagus, Iya, tidak langsung keluar. Iya. Nah, jadi untuk penanganannya sendiri sekarang sudah ada tindakan tanpa pembedahan ya dokter, betul dokter? Ya, jadi hanya dimasukkan melalui lubang kencing ya, saluran kemih, jadi tanpa dilakukan pembedahan di area perut. Jadi tidak perlu takut dan lebih aman ya dokter? Insya Allah ya, mudah-mudahan lebih baik hasilnya. Baik. Ya, pertanyaan nomor 2, antara laki-laki dan wanita yang berpotensi lebih besar terjadi gangguan berkemih yang mana dokter? Sejauh ini dari referensi itu laki-laki ya. Karena apa? Panjang saluran kemihnya dari kandung kencing ke keluar itu lebih panjang. Kalau cewek kan hanya segini, gitu. Segini hanya sekitar 3 sampai 6 atau 7 cm saja sudah cur gitu. Jadi dia hanya sumbatan di luarnya itu sangat jarang sekali. Dan kan laki-laki itu banyak faktor yang bikin dari sekitar 25 cm itu suka yang berapa, 25 cm itu yang menjadi titik-titiknya banyak yang riskan untuk ada penyempitan, ada sumbatan di situ, atau ada gangguan batu tadi, atau ada endapan macam-macam. Jadi yang lebih sering itu laki-laki. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga dokter, apakah penyakit prostat sering menjadi masalah dalam berkemih pada laki-laki? Sering sekali. Apakah itu paling banyak dokter? Ya sejauh ini kalau untuk pasien-pasien dengan gangguan berkemih di atas usia 55 itu terbanyak prostat. Kebanyakan prostat ya dok. Jadi betul ya dokter. Jadi betul sahabat sehat bahwa penyakit prostat sering menjadi masalah tersering dalam berkemih pada laki-laki. Di atas 50 tahun ya dokter? Oh, di atas 50 tahun. Baik, untuk yang berikutnya dokter, apakah yang biasanya menjadi tanda-tanda awal terjadinya penyakit prostat dok? Yang sering terjadi? Jadi ada 2 gejala besar ya. Jadi simptomnya itu ada yang gejala iritatif namanya. Yang berikutnya adalah gejala obstruktif. Nah, yang iritatif ini artinya biasanya dia ditandai dengan keluhan urgensi, dia nggak susah menahan kencing. Kemudian frekuensi dia sering dikit-dikit ke belakang. Belum penuh sebenarnya, tapi karena ada iritasi di situ dia pengen ke belakang lagi nih. Gitu. Terus ada lagi nokturia. Nokturia itu biasanya kencing di malam hari lebih dari 2 kali saat tidur. Jadi kok bangun lagi pengen kencing lagi, bangun lagi pengen kencing lagi, itu gejala iritatif biasanya. Sedangkan untuk gejala obstruktifnya itu gejala sumbatan maksudnya. Jadi biasanya ditandai dengan si pasien akan mengeluh, kok aku kalau kencing harus nunggu dulu ya, mau kencing harus nunggu baru cur, baru keluar. Oke. Kemudian merasa kok pancarannya tidak sekencang biasanya ya. Ini kita ngomongin kencing ya. Kok pancaran kencingnya nggak sekencang biasanya. Biasanya cur gitu, ini kok agak lebih pendek. Nah itu kalau bahasa Anda mungkin lebih lemah ya. Yang berikutnya dia ada namanya terminal dribbling. Jadi dia di ujung kencing dia akan merasa kayaknya masih ada yang netes lagi ya. Gitu. Jadi habis kencing nih udah dicuci, pas udah dipakai celana dalamnya, aduh kok masih ada yang netes sih. Nah itu. Kemudian ada lagi yang disebut dia tidak puas setelah kencing, dia tidak lampias kalau bahasa awam. Udah kencing kok rasanya nggak tuntas. Nanti itu gejala obstruktifnya. Jadi tadi ada gejala iritatif, ada gejala obstruktif, dan ini tidak mutlak harus terpenuhi semua. 1, 2 atau 3 tanda-tandanya udah sepertinya kita harus cek.
Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, jika seseorang sudah melakukan operasi prostat, dokter, apakah akan menimbulkan efek samping terhadap organ intim atau kegiatan seksual, dokter? Ini pertanyaan menarik ya. Artinya terutama ibu-ibu yang terlebih hamil. Jadi gini, ada yang namanya komplikasi dari operasi itu retrograd ejakulasi ya. Jadi ejakulasinya muncrat tapi ke dalam kandung kencing. Tapi itu jarang sekali kita melakukan namanya operasi dengan laser atau istilahnya TUR itu relatif aman, relatif safe. Yang penting ya tadi kita bekerja dengan baik, kemudian pasien tidak ada komorbid lain. Ya mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Artinya untuk gangguan-gangguan seksual itu bisa diminimalisir. Jadi ibu tenang saja. Dokter, terkait faktor komorbid, contohnya apa saja? Nah, misalnya pada pasien-pasien prostat dengan hipertensi yang tidak terkontrol, itu akan membuat proses penyembuhan mungkin kapiler-kapilernya tadi yang akan menutup. Kalau tensinya tinggi dia akan terpecah. Artinya akan memperbesar peluang terjadinya klot. Itu yang sering kita lakukan setelahnya operoskopi, dievakuasi klotnya. Karena apa? Kemarin tensinya sangat tinggi. Saya pernah dapat pengalaman kemarin habis tur bagus bersih, rupanya di bangsal tensinya 270 per 130. Sangat tinggi ya. Nah artinya penyembuhannya akan terganggu karena kan kita melukai kapiler di dalamnya. Nah, saat tensinya tinggi dia mau bikin klot itu jadi pecah lagi, lepas lagi. Termasuk penyakit degeneratif seperti diabetes ya, dok? Ya pasti kan itu kan mempengaruhi viskositas dari kendaraan darahnya ya, untuk penyembuhan lukanya di situ ini akan tetap mengganggu lah. Untuk pertanyaan berikutnya, dokter, untuk setiap kelainan prostat, apakah memang harus segera dioperasi dan kenapa? Lalu berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk pemulihan pasca operasi? Jadi tidak semua penyakit prostat itu harus segera dioperasi. Jadi kan kita ada asesmen awal, ada penilaian, ada namanya IPSS score. Jadi kita scoring dulu nih. Ini seberapa parah sih mengganggu quality of life dari pasien. Jika hanya cuma ini dok, malam doang kok, lainnya aman, ya udah kita kasih bantu obat dulu. Kita bantu obat dulu. Tapi seandainya sampai pernah terjadi retensi, terus dipasang kateter di UGD mungkin, dilepas terus lancar, coba dulu. Tapi kalau ini habis ada istilahnya retensi berulang, udah pernah dipasang terus sekarang macet lagi, ya mungkin saran saya akan lebih baik jika dilakukan laser atau TUR tadi. Kemudian untuk proses penyembuhan ya selama tidak ada komplikasi yang serius, itu pasien kalau saya di sini ya, ini kan karena rumah sakit tipe D ya, jadi 2 hari insya Allah bisa kita pulangkan dengan membawa selang tadi, kemudian kita latihnya di rumah. Jadi misalnya pasien sudah pasang kateter 3 bulan atau 2 bulan, itu dia akan perlu latihan khusus yang kita sebut bladder training untuk mengembalikan sensasi berkemih dari si pasien. Jadi kan ada beberapa pasien kalau sudah pasang selang kan nggak dilatih dia lupa. Sarafnya juga tidak terlatih lagi, ototnya tidak terlatih lagi, itu kita latih ulang. Mungkin 2 hari pulang, kemudian latihan 3 hari kita lepas kateter ke poli. Jadi tidak perlu takut karena pasca operasi kita hanya membutuhkan sekitar 2-3 hari, kemudian bisa pulang. Iya dokter, begitu. Baik dokter, untuk pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah. Selain operasi, apakah ada tindakan alternatif lain, contohnya obat-obatan? Ada dok. Jadi sebelumnya dengan obat dulu. Ya, obat dulu kak. Pertama tuh ada namanya lifestyle modification. Jadi dia harus dengan gaya hidupnya dirubah dulu. Apakah minumnya dikurangi,
hilang tidur dikurangi, kemudian kita perlu terapi obat berapa kali sehari, berapa lama kita evaluasi, itu ada tahapannya semua. Nah, sampai nanti memutuskan Pak Bapak lebih baik untuk terasa sendiri seperti itu, dengan harapan hasilnya lebih baik, lebih optimal, Bapak juga berbalik. Jadi begitu sahabat, bahwa selain operasi sebelumnya kita bisa lakukan yang namanya lifestyle modification, kemudian dilakukan dengan obat-obatan dulu. Ketika dengan kedua hal tersebut dirasakan masih perlu tindakan operasi, maka biasanya dilakukan tindakan operasi dengan harapan untuk kesembuhan dan dan hasil yang lebih optimal. Jadi begitu. Alhamdulillah sudah selesai dokter, semua pertanyaan semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Insya Allah tidak. Terima kasih banyak atas semua jawabannya dokter, sudah cukup sudah cukup jelas, singkat, dan mudah dimengerti ya. Semoga pertemuan kita di acara Bincang Sehat pada malam hari ini membawa banyak manfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua, bagi saya juga bagi sahabat sehat semuanya yang ada di rumah. Bersama saya Dr. Ika Tintus dari Rumah Sakit Umum Pindad, Jalan Semeru nomor 1, Duren, bersama dengan Dr. Rukel, dokter spesialis urologi. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.